Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillahi amma ba'du. Yang terhormat dan yang kita semua hormati dan mudah-mudahan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, para bapak, para ibu, jamaah subuh Masjid Nurul Huda. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas izin Allah, atas kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, dipertemukan di tempat yang baik, yaitu masjid. Masjid adalah tempat terbaik. Khairul biqa masajiduha, sebaik-baiknya tempat adalah masjid, dan diketemukan dengan orang-orang yang baik. Saya yakin kita semua ini adalah orang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana. Hanya orang yang berimanlah orang yang mau memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman berarti dia adalah orang baik, dan ketemu di acara yang baik, yaitu bertemu di acara kajian ilmu. Ini majelis terbaik adalah majelis ilmu. Definisi Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala lisani nabi al-mursal al-muta'abbad bitilawatihi lil-i'jaz. Al-Quran adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan ala lisani nabi al-mursal, melalui lisan nabinya yang diutus, al-muta'abbad bitilawatihi, yang mana membaca Al-Quran itu mempunyai nilai ibadah, dan Al-Quran itu diturunkan lil-i'jaz, untuk melemahkan. Kata-kata al-munazzal, yang diturunkan, kita ini harus paham bahwasanya redaksi dalam Al-Quran itu kadang-kadang menggunakan redaksi anzala, kadang-kadang menggunakan redaksi nazzala. Kalau menggunakan redaksi anzala berarti turunnya itu sekaligus, dan memang Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus, tetapi juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara munajjam. Munajjam itu berangsur. Lah, diturunkan sekaligus itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu sekaligus, ya, sekaligus. Adapun turunnya Al-Quran dari langit dunia ke dunia ini secara munajjam, secara berangsur, selama 23 tahun, yaitu selama diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunnya Al-Quran sekaligus itu terjadinya di dalam bulan Ramadan. Adapun turunnya Al-Quran itu secara berangsur selama 23 tahun. Itu mengenai Al-Quran. Al-munazzal ala lisani al-mursal, diturunkan atas lisan nabi yang tertulis, al-muta'abbad bitilawatihi, yang mana membaca Al-Quran itu mempunyai nilai ibadah yang sungguh sangat luar biasa. Man qara'al Quran fis shalah wa huwa qaimun fa huwa bi kulli harfin mi'atu hasanatin. Barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholat dalam keadaan berdiri, maka setiap satu huruf yang dia baca itu mendapatkan 100 kebaikan. Kita tahu sholat itu yang harus berdiri itu sholat wajib. Di antara salah satu rukunnya sholat adalah al-qiyam, berdiri, itu sholat wajib. Kalau sholat sunnah itu boleh dilaksanakan dalam keadaan duduk walaupun dia mampu berdiri. Itu sholat sunnah. Sebagaimana yang kita tahu, kadang-kadang kita melihat orang mampu berdiri tapi sholatnya duduk. Kalau sholat sunnah itu tidak masalah. Tetapi kalau sholat wajib, selama masih mampu berdiri, maka harus dilaksanakan dengan berdiri. Barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholatnya berdiri, maka setiap satu huruf yang dia baca, dia akan mendapatkan 100 kebaikan. Wa man qara'al Qur'an fis shalah wa huwa qa'idun
dan barang siapa membaca Al-Quran di dalam sholatnya dalam keadaan duduk, maka fahuwa bikulli harfin khamsina hasanatan, maka setiap satu huruf yang dia baca dia akan mendapatkan 50 kebaikan. Wa man qara'al Qur'an kharijas shalah, dan barang siapa membaca Al-Qur'an di luar salat, fa huwa bi kulli harfin 'asharatu hasanatin, maka setiap satu huruf yang dia baca dari Al-Qur'an itu dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan barang siapa yang mendengarkan Al-Qur'an dibaca, kita tidak membaca Al-Qur'an tapi mendengarkan Al-Qur'an sedang dibaca, maka satu huruf dari Al-Quran yang dia dengar dia mendapatkan 1 kebaikan. Lah, kata-kata satu huruf ini bukan berarti alif lam mim itu satu huruf, bukan, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim kemudian satu huruf. Berarti kalau alif lam mim itu berarti sudah berapa itu? Sudah 3 huruf. Dan Al-Quran ini adalah kitabun azim, kitab yang sangat agung. Kalamu Rabbin azim, Al-Quran ini adalah kalamnya Allah yang maha agung. Biwasitoti malakin azim, diturunkan itu melalui malaikat yang agung. Ada dibalik gini, malaikat Jibril menjadi malaikat yang agung, bahkan menjadi ra'isul malaikah, menjadi pemimpinnya malaikat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Karena melalui malaikat Jibril itulah maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang agung. Dan Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oleh karena Al-Quran itu oleh karena Nabi Muhammad itu menerima Al-Quran, maka Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, yaitu pemimpinnya para nabi dan rasul. Kita tahu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan, ya. Al-Quran diturunkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Itu kita harus paham. Maksudnya turun di bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itu di bulan Ramadan. Oleh karena itulah Ramadan menjadi bulan yang sangat agung. Ini kita seandainya, ya, seandainya Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan di bulan Syawal, nescaya bulan Syawal lah menjadi bulan yang agung, gitu ya. Jadi bulan Ramadan itu agung, diantara penyebabnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Nah, di malam yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di malam itu, maka menjadi malam yang sangat spesial, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita tahu, malam Lailatul Qadar adalah khairun min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000 bulan. Jadi sedikit mengenai Lailatul Qadar, itu memang sudah menjadi sunnatullah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu akhfa umuran fi umurin li hikamin. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyembunyikan beberapa perkara di balik beberapa perkara karena ada beberapa hikmah. Di antara yang Allah sembunyikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan keridhoannya. Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu disembunyikan di balik ketaatan. Kita tidak tahu ketaatan kita yang mana yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita. Untuk itu kita harus semangat mengerjakan ketaatan dan tidak boleh menyepelekan ketaatan. Karena kita tidak tahu ketaatan yang mana yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyembunyikan kemurkaannya di balik kemaksiatan. Kemaksiatan yang mana yang menyebabkan orang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita jangan berani-berani mengerjakan maksiat dan jangan menyepelekan maksiat. Takutnya maksiat itulah yang menyebabkan kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang Allah sembunyikan lagi karena ada hikmah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan malam Lailatul Qadar.
disembunyikan di balik malam di seluruh malam bulan Ramadan. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita bersungguh-sungguh di setiap malam bulan Ramadan. Kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar atau beribadah di malam Lailatul Qadar, maka bersungguh-sungguhlah beribadah kepada Allah di setiap malam selama bulan Ramadan. Logikanya, kalau kita mau bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap malam bulan Ramadan, maka ibadah yang kita kerjakan pasti bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Itu satu. Di antaranya malam Lailatul Qadar itu tidak dijelaskan. Karena kalau dijelaskan malam sekian dan sekian misalnya, itu orang pada beribadah di malam itu, di malam yang lainnya sepi. Itu kalau seandainya malam Lailatul Qadar itu dijelaskan. Itu rahasianya, itu sirinya, itu hikmahnya kenapa malam Lailatul Qadar itu tidak dijelaskan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan walinya di balik antara semua manusia. Hikmahnya apa? Kita tidak boleh menyepelekan, merendahkan, meremehkan orang mukmin, orang muslim. Orang muslim, orang mukmin tidak boleh kita sepelekan, tidak boleh kita rendahkan. Takutnya orang muslim yang kita sepelekan, yang kita rendahkan itu adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyembunyikan ajal di balik umur. Kita semua nggak ada yang tahu kapan ajal kita, kapan ajal menjemput. Apalagi namanya ajal, namanya kematian itu sangat pas buat semuanya. Anak kecil mati pas, remaja mati pas, dewasa mati pas, apalagi orang tua lebih pas lagi, lebih pas lagi ke orang tua. Tapi nggak ada yang tahu kapan orang itu meninggal. Orang sehat meninggal banyak, apalagi orang sakit. Itu diantara tujuannya biar kita semua ini semangat menyambut datangnya ajal, semangat menyambut datangnya malaikat maut. Kita diperintahkan untuk semangat menyambut datangnya ajal, menyambut datangnya malaikat maut. Semangatnya itu dengan cara bagaimana? Bil a'malis sholihah, yaitu dengan cara beramal soleh. Karena harapan kita meninggal di saat kita sedang beramal soleh. Kemudian kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah hati kita, diri kita ini menjadi tempatnya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab hati yang di dalamnya ada Al-Qur'annya. Innallaha subhanahu wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa'afihil Qur'an. Allah tidak akan mengazab hati yang di dalamnya ada Al-Qur'annya. Maka pastikan ada Al-Qur'an yang kita hafal. Dan alhamdulillah ini hafal semua ini ya. Insyaallah ada yang Fatihah, ada yang surat Ikhlas, iya enggak? Ada yang qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas, syukur-syukur hafal surah Yasin ya. Pastikan di hati kita itu ada Al-Qur'an. Nih, mudah-mudahan dengan adanya Al-Qur'an yang ada di hati kita, Allah tidak mengazab kita. Kita sering mendengar doa khatmil Qur'an. Dan alhamdulillah kita insya Allah setiap malam Jumat di masjid kita ini akan dibacakan doa khatmil Quran. Waktu membacanya seminggu dari malam Jumat ba'da Isya sampai hari Kamis sebelum maghrib. Nah setelah maghrib malam Jumat saatnya kita membaca doa khatmil Quran. Di antara doa khatmil Quran yang kita baca adalah Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya wa fil qabri munisa. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an ini di dunia ini sebagai teman, di dunia ini sebagai kawan, dan ya Allah jadikanlah Al-Qur'an ini di kuburan nanti itu perkara yang menyenangkan kita. Nah maksudnya Al-Qur'an itu menyenangkan kita adalah sebagaimana yang kita tahu setiap orang yang meninggal akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir ya, akan didatangi oleh malaikat Munkar dan
nakir tanpa terkecuali. Didatangi oleh mungkar nakir kecuali para nabi dan para rasul. Karena kalau nabi didatangi malaikat mungkar nakir lucu. Waman nabiyuka, siapa nabi? Lah aku sendiri nabi kok ditanya waman nabiyuka, kan gitu ya. Jadi keumuman kita lah akan didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Di saat malaikat mungkar dan nakir itu datang kepada manusia yang menjadi ahli Al-Quran, maka sebelum malaikat mungkar nakir itu nanya, ditanya dulu oleh Al-Quran, kamu kesini mau apa? Oleh Al-Quran. Al-Quran nanya seperti itu. Malaikat mungkar nakir pun bingung. Loh, biasanya aku yang nanya, ngapa kali ini aku yang ditanya? Kamu kesini mau apa? Saya akan nanya orang ini. Kemudian ketika ketika malaikat mungkar nakir nanya orang itu, maka Al-Quran bisikinya. Seandainya malaikat mungkar nakir itu nanya man rabbuka, kata Al-Quran bisiki orang itu jawab ja, Tuhanku Allah. Loh, masih kamu yang menjawab? Aku mau nanya orang ini, ngapa kamu yang menjawab? Akhirnya malaikat mungkar dan nakir itu berdebat. Akhirnya kedua malaikat mungkar nakir dan Al-Quran itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, debat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, sebagaimana prosedur saya akan nanya orang ini, tapi yang menjawab ini, yang menjawab Al-Quran. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya udah kalau gitu ndak usah kamu tanya, suruh dia tidur kayak tidurnya pengantin baru. Itu orang yang di hatinya ada Al-Quran. Maka dari itu kita istiqomahkan baca Al-Quran. Nah ini kita berusaha untuk menggali arti Al-Quran itu begini. Ada ulama yang mengatakan hafal Al-Quran itu sangat bagus, tapi ada yang lebih bagus dari itu, yaitu orang yang paham dengan Al-Quran. Al-Quran sangat bagus. Tadi dikatakan yang berdebat dengan malaikat mungkar nakir itu Al-Quran, kan gitu diantaranya hikmahnya. Tapi ada yang lebih bagus dari itu, orang yang paham Al-Quran. Kita berusaha untuk memahami Al-Quran. Maka banyak sekali orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya diangkat melalui Al-Quran. Ya, dan banyak sekali orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu derajatnya direndahkan sebabnya karena Al-Quran. Kita tahu banyak sekali orang yang derajatnya direndahkan oleh Allah. Kita tahu ya, penjara itu penuh dengan orang jahat. Ya, penjara itu ada berbagai macam maksiat. Itu kenapa? Karena dia berseberangan dengan Al-Quran. Karena dia berseberangan dengan, kalau cara hidup dia sesuai dengan Al-Quran, insya Allah tidak akan masuk penjara. Dia masuk penjara itu karena dia bertentangan, bertolak belakang dengan Al-Quran. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di depannya, maka Al-Quran akan nuntun dia masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ja'ala khalfahu saqahu ilan nar. Dan barang siapa yang Al-Quran itu ditaruh di belakangnya, maka Al-Quran itu akan dorong dia masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Quran ya. Kalau Al-Quran diletakkan di depan, Al-Quran akan nuntun kita ke surga. Tapi kalau Al-Quran diletakkan di belakang, Al-Quran akan dorong kita ke neraka. Maksudnya Al-Quran diletakkan di depan itu bagaimana? Perilakunya dia sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran dijadikan sebagai imam, sebagai panutan. Kita tahu ya, imam itu untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam karena untuk diikuti. Sebagaimana kita sholat, gerakan kita ngikuti imam. Jangan sampai lebih dahulu dari imam dulu baru kita ikut. Kita pun dengan Al-Quran harus seperti itu kan. Kita harus ikut dengan Al-Quran. Itu maksudnya meletakkan Al-Quran di depan. Dan barang siapa yang meletakkan Al-Quran di belakang, Al-Quran dorong, itu maksudnya adalah apa yang dia lakukan itu berseberangan, bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran memerintahkan kita sholat, kita tidak sholat. Al-Quran melarang kita berzina, kita berzina, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ada orang kok perilakunya itu tidak sesuai dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan dorong dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada sebuah hadis yang berbunyi seperti ini. Rubba qari'in 'alal Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu.
banyak sekali orang yang baca Al-Quran tapi Al-Quran malahan melaknatinya. Kalau kita pahami sekilas, baca Al-Quran tapi Al-Quran malah melaknatinya. Itu maksudnya adalah di dalam Al-Quran misalnya ada kata-kata Allah tidak suka kepada orang yang sombong, ya, kemudian dia menjadi orang yang sombong, berarti Al-Quran melaknat dia. Ada lagi ala la'natullah ala zalimin, misalnya ketahuilah laknatnya Allah atas orang zalim, ternyata dia juga termasuk golongannya orang yang zalim. Itu maksudnya dia dilaknat oleh Al-Quran. Maka jangan terlalu kecil hati. Untuk apa baca Al-Quran kalau nanti Al-Quran melaknat kita? Maksudnya Al-Quran melaknat kita itu seperti itu. Jadi antara yang dia baca dengan kelakuannya tidak sesuai, sama dengan dia menaruh Al-Quran di belakangnya, itu Al-Quran. Nah, di antara berkahnya, jadi saya katakan Al-Quran adalah al-muta'abbad bitilawatihi, yang mempunyai nilai ibadah membacanya. Di antara berkahnya Al-Quran adalah manistazharul qur'ana khaffafallahu 'adzaba walidayhi walau kana kafiraini. Barang siapa yang mau mendalami Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meringankan azab kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya itu orang kafir. Maka di antara salah satu bakti kita kepada orang tua adalah kita rajin baca Al-Quran. Karena Al-Quran yang kita baca, berkah Al-Quran yang kita dalami bacaannya, dalami maknanya dan lain sebagainya, itu akan menyebabkan kedua orang tua kita azabnya diringankan oleh Allah. Nah, kalau kedua orang kita ini bukan termasuk orang yang kena azab, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan misalnya akan diringankan azabnya, ya kalau orang tuanya itu termasuk orang yang mendapatkan azab. Kalau enggak, karena orang tuanya juga orang baik, berarti itu menyebabkan derajat kedua orang tuanya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara hikmahnya baca Al-Quran. Dan Rasulullah juga selalu merintahkan kita iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca ini di hari kiamat nanti akan datang kepada orangnya dan memberi syafaat, akan memberi pertolongan kepada orang yang mau baca Al-Quran. Al-Quran itu adalah syafi'un musyaffa', bisa memberi pertolongan, dan pertolongannya Al-Quran itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan syafaatnya Al-Quran, pertolongannya Al-Quran itu adalah afdalus syafa'ah. Afdalus syafa'ah syafa'atul Quran. Paling utama-utamanya pertolongan, paling utama-utamanya syafaat adalah syafaatnya Al-Quran. Itu sedikit diantara hikmah tentang Al-Quran. Al-muta'abbad bitilawati lil i'jaz. Al-Quran diturunkan itu lil i'jaz, untuk melemahkan. Maksudnya untuk melemahkan itu mukjizat. Al-Quran ini adalah mukjizat. Semua para nabi, semua para rasul itu dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mukjizat. Semua nabi, semua rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilengkapi dengan mukjizat. Dan dari semua mukjizat itu yang paling afdal adalah mukjizat yang berupa Al-Quran. Ini mukjizat. Kenapa? Karena mukjizatnya Rasulullah itu berupa ilmu, dan ilmu ditampung di dalam Al-Quran. Semua yang terkait dengan Al-Quran itu pasti baik. Ya, membaca Al-Quran baik, mendalami arti Al-Quran baik, kemudian mengamalkan Al-Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran lah. Kita ini mempunyai kegiatan khotmil Quran secara online. Adminnya itu juga baik, karena yang diurus adalah Al-Quran. Maka harapan kita semua mudah-mudahan selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa istiqomah membaca Al-Quran. Pastikan diri kita ini adalah ahli Al-Quran, ya, ahli Al-Quran.
Ahlul Quran ahlullah. Ahli Al-Quran itu adalah ahlinya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti definisi ahli yang paling sederhana, yang paling rendah ya. Jadi saya pernah mendengar ulama yang mengatakan, kita sering mendengar ahli tahajud misalnya ya. Ahli apa? Ahli tahajud. Kalau ada orang kok pernah melaksanakan sholat tahajud, maka orang itu dikatakan ahli tahajud. Nah, kalau ada orang kok pernah puasa Senin Kamis, maka orang itu dikatakan ahli puasa Senin Kamis. Ini definisi yang nyaman buat kita ya. Tidak selalu harus puasa Senin Kamis setiap hari Senin hari Kamis. Tidak selalu setiap malam sholat tahajud biar dikatakan ahli tahajud. Pernah gitu ya, itu udah dikatakan ahli tahajud. Nah kalau kita ini pernah belajar Al-Quran, pernah membaca Al-Quran, pernah mengamalkan Al-Quran, pernah mendalami Al-Quran, mudah-mudahan dengan itu kita dikatakan ahli Al-Quran. Karena definisi itu bertingkat-tingkat. Kayak definisi orang yang takwa, orang yang takwa. Definisi takwa yang paling rendah adalah yang penting muslim berarti takwa. Ya, yang penting muslim berarti dia takwa. Nah ini yang paling rendah. Untuk lebih tinggi lagi, tidak cuma sekedar muslim, tapi juga menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Lah untuk lebih tinggi lagi, ini bukan makom kita, bukan kelas kita, yaitu orang yang menjaga hatinya, jangan sampai hatinya itu ada sesuatu selain Allah. Nah, itu tidak cuma sekedar muslim, tidak cuma sekedar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tapi hatinya dijaga, jangan sampai di hatinya itu ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan tinggi. Kayak istiqomah. Istiqomah itu kalau menurut definisinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kita tahu ya sahabat Abu Bakar As-Siddiq mendefinisikan istiqomah itu sangat simpel. Yang penting dia mukmin muslim berarti istiqomah. Yang penting dia mukmin muslim berarti istiqomah. Istiqomah itu istiqomah alal iman, istiqomah alal Islam. Kalau definisi istiqomah yang tinggi kan sebagian kita tahu, kita continue ya. Jadi misalnya setiap selesai salat subuh kita baca surah Yasin, selalu baca surah Yasin, itu berarti istiqomah. Itu istiqomah, tapi itu definisi istiqomah yang sangat tinggi. Kalau menurut Abu Bakar As-Siddiq, istiqomah itu yang penting dia istiqomah alal iman, istiqomah alal Islam. Selalu menjaga iman, selalu menjaga Islam, itu berarti namanya istiqomah. Padahal yang Rasulullah mengatakan khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sama dengan kita, definisi istiqomah menurut Rasulullah adalah continue, amal yang dikerjakan secara terus menerus, dan itu lebih bagus walaupun sedikit, kata Rasulullah. Amal yang dikerjakan secara terus menerus itu lebih bagus daripada banyak tapi belang-belang kambing, kan gitu ya. Banyak tapi belang-belang kambing. Kadang-kadang khusyuknya luar biasa, tapi kadang-kadang khusyuknya hilang. Kadang-kadang khusyuk tapi kalau di masjid, kalau di luar masjid tidak pati khusyuk diin. Nah itu harusnya itu gini, di dalam masjid khusyuk, di luar masjid juga khusyuk. Harusnya di dalam bulan Ramadan kita menjaga mulut, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga tangan, menjaga kaki. Harusnya di luar bulan Ramadan pun seperti itu. Tidak cuma menjaga mulut ketika bulan Ramadan. Nah gitu ya. Jadi istiqomah yang itu istiqomah yang tinggi, definisi istiqomah yang sangat tinggi. Nah itu cocok buat orang-orang yang memang imannya udah sangat kuat, udah sangat khusyuk. Nah kalau untuk pemula ya, istiqomah itu yang penting kamu tetap dalam keadaan iman, tetap dalam keadaan Islam, berarti udah istiqomah. Yang penting kamu muslim berarti takwa. Untuk orang-orang yang pemula kita ajari seperti itu. Kalau udah nyaman dalam Islam, nyaman dalam iman, baru kita tingkatkan pelajarannya. Istiqomah itu adalah rutin melakukan sebuah amalan. Nah, itu istiqomah. Nah, itu berarti kita ada tingkatan-tingkatannya. Sekira itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat dan barokah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.